Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Ma'arif Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai peranan majelis taklim dengan dosen pengampu Bapak Ilhan Aziz Su, MPD. Selanjutnya ke pembahasan. A. Pengertian dasar konseptual. Jadi, majelis taklim yaitu tempat untuk belajar ilmu agama yang bersifat non-formal. Majelis taklim biasanya diisi dengan pengajian, ceramah, diskusi, atau kajian buat menambah ilmu agama, memperkuat iman, dan mempererat hubungan sesama umat Islam. Majelis taklim juga lebih fleksibel dan terbuka buat semua kalangan. Majelis taklim tidak memperdulikan umur, pendidikan, ataupun pekerjaan. Jadi, semua kalangan boleh masuk dalam majelis taklim. Yang kedua yaitu sejarah singkat majelis taklim. Majelis taklim sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dulu baginda Rasul mengajarkan para sahabat di Masjid Nabawi tentang Al-Quran, akhlak, dan ilmu agama. Setelah itu, para ulama meneruskan tradisi tersebut lewat halaqah atau pengajian kecil di masjid, pesantren, hingga sampai rumah warga. Di Indonesia sendiri majelis taklim mulai berkembang sejak masa Wali Songo dan makin besar setelah masa kemerdekaan. Oke teman-teman, materi yang selanjutnya yaitu peranan majelis taklim dalam pendidikan Islam. Majelis taklim memiliki peran penting dalam pendidikan Islam karena tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral dan kebersamaan umat. Contoh nyatanya yaitu yang pertama, pembelajaran agama seperti akidah, fikih, akhlak, dan sejarah Islam. Contohnya seperti di sebuah majelis taklim Al-Hidayah, setiap hari Minggu pagi diadakan pengajian rutin untuk ibu-ibu dan remaja putri. Yang kedua, pendidikan karakter melalui keteladanan dan pembiasaan ibadah. Contoh nyatanya yaitu setiap pagi siswa dibiasakan sholat duha berjamaah, membaca Al-Quran, dan mengucapkan doa sebelum belajar. Dan yang terakhir yaitu peningkatan literasi keislaman bagi masyarakat yang tidak terjangkau pendidikan moral. Contoh nyatanya yaitu majelis taklim mengajarkan baca tulis Al-Quran untuk warga lansia dan ibu rumah tangga yang belum bisa membaca huruf Arab. Yang ketiga, yaitu membangun sosial dan kemasyarakatan majelis taklim. Jadi bukan hanya sebagai tempat belajar agama, tetapi juga majelis taklim berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya yaitu untuk membangun dan membentuk solidaritas sesama umat Islam. Jadi majelis taklim menjadi wadah berkumpulnya masyarakat sehingga hubungan antar warga jadi lebih dekat dan saling mendukung. Contohnya, ibu-ibu yang rutin ikut pengajian itu menjadi lebih akrab dan saling membantu ketika ada tetangga sakit atau sedang punya acara keluarga. Kemudian yang kedua menjadi sarana dakwah dan pemberdayaan. Selain mengaji, majelis taklim sering memberikan motivasi penyuluhan dan pelatihan yang bisa mengingatkan kemampuan masyarakat. Kemudian yang ketiga mendorong kegiatan sosial. Jadi majelis taklim kerap mengadakan kegiatan kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Contohnya yaitu mengadakan bakti sosial, memberi sembako, santunan anak yatim, dan penggalangan dana. Oke, yang selanjutnya yaitu ada tantangan dan strategi pengembangan dalam majelis taklim. Yang pertama tantangan itu diantaranya yang pertama kurangnya kualitas tenaga pendidik yang kurang merata. Yang kedua, keterbatasan dana dan fasilitas. Yang ketiga, kurangnya minat generasi muda. Yang keempat, pengaruh globalisasi dan media digital yang menggeser minat belajar agama. Yang selanjutnya ada strategi pengembangan. Yang pertama ada peningkatan kompetensi ustadz dan ustazah melalui pelatihan dakwah. Yang kedua, digitalisasi dakwah, misalnya dengan melalui media sosial seperti YouTube dan podcast Islami. Yang ketiga, kolaborasi dengan lembaga pendidikan formal dan ormas Islam. Dan yang keempat, mengadakan kegiatan menarik bagi remaja seperti lomba Islami, kajian interaktif, atau majelis taklim kreatif. Dapat disimpulkan dari materi kami yang telah disampaikan tadi bahwasanya majelis taklim bukan hanya tempat mengaji, tetapi juga
pusat pembinaan masyarakat Islam yang berperan menanamkan nilai keagamaan, memperkuat solidaritas sosial, dan memberdayakan umat. Contohnya dapat dilihat dari kegiatan pengajian rutin, pelatihan keterampilan, hingga program sosial yang dijalankan oleh berbagai majelis di Indonesia. Dengan inovasi digital dan manajemen profesional, Majelis Taklim akan terus relevan sebagai lembaga dakwah dan pendidikan Islam sepanjang masa. Oke, mungkin cukup sampai di sini materi yang kami dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makes it hard.